Kenyataan yang tidak dapat dipahami seringkali berujung penyangkalan. MC yang merupakan Raja Iblis berpikir, dirinya tidak sadar pada kenyataan. Black Flames yang dirinya banggakan tidak bisa membunuh para pahlawan. Dia kebingungan dengan alasan kenapa Sword of God of the Heroes bisa menembus sisi dan jantungnya. Saat dia tidak mengerti dengan semua ini, dia bertanya, kenapa pada seorang pahlawan yang menusuk jantungnya? Raja Iblis itu berkata, dirinya berada di dunia yang berbeda dibandingkan yang lain. Dirinya masuk ke Akademi Militer Raja Iblis sebagai murid teratas dan lulus dengan predikat lulusan terbaik. Standar Raja Iblis adalah teori yang didirikan oleh Raja Iblis Emperor pertama yang memberitahukan dasar dari Demon Realm. Dirinya meneliti teori ini lebih rajin dari siapapun dan mengikuti teori itu. Seperti yang tertulis di standar Raja Iblis, dirinya membangun sebuah tower dan menculik Tuan Putri. Dia juga mengembangkan para pahlawan yang datang untuk menyelamatkan Tuan Putri. Bagi Raja Iblis, amarah dan kesedihan para pahlawan adalah hidangan terbaik. Tetapi, membunuh mereka di awal adalah masalah, karena ketulusan ditunjukkan dengan membantu mereka tumbuh dan memakannya. Semakin kuat pahlawan, semakin lezat rasanya. Dia mengikuti standar Raja Iblis, lebih baik dari siapapun, dan menaklukkan dunia yang dia tinggali hanya membutuhkan waktu. Karena dia telah menyerap kesedihan dan kemarahan yang melimpah dari para pahlawan dan rakyat yang tidak terhitung jumlahnya, dan menjadi Raja Iblis terkuat. Dan sekarang dirinya kebingungan dengan alasan kenapa dirinya bisa terjatuh. Saat dia bertanya bagaimana dia bisa melakukan itu, pahlawan yang menusuknya memberitahukan alasannya. Saat pahlawan itu berkata kalau dia dan yang lain, para Raja Iblis selalu mengatakan hal yang sama. Mendengarnya, Raja Iblis terkejut sekaligus kebingungan. Pahlawan itu berkata, kalau mereka lah yang telah membuat situasi ini pada mereka. Dirinya kebingungan dengan alasan para Raja Iblis. Terlihat tidak percaya dengan apa yang terjadi. Pahlawan itu berkata, dirinya benar-benar tidak mengerti. Raja Iblis yang melihatnya berkata omong kosong. Mendengar kata omong kosong, pahlawan itu kebingungan. Karena dia dan Raja Iblis lain selalu menculik Tuan Putri, paling terkenal, dan memberi para pahlawan petunjuk untuk datang dan menghentikan dia dan Raja Iblis lain. Karena mereka tahu kalau dia dan Raja Iblis lain telah bergerak. Pahlawan itu yang menarik Raja Iblis menyebutnya bodoh. Karena jika dirinya jadi dia akan membunuh sang raja. Dan setelahnya kerajaan akan jatuh dalam kekacauan. Mendengarnya, Raja Iblis berpikir, jika dirinya menculik raja, itu akan menyebabkan konflik internal. Karena para manusia akan mengincar tahta. Dan jika itu terjadi, kemarahan mereka tidak akan mengarah pada dirinya. Dan hasilnya, dirinya tidak tumbuh sebagai Raja Iblis. Karena itu melawan standar Raja Iblis. Pahlawan itu melanjutkan, tidak hanya itu, jika mereka tidak datang ke tower, dirinya akan mengirim banyak monster ke penduduk dan melatih mereka, para pahlawan. Karena hal tersebut, dirinya sangat bersyukur. Tapi jika mereka para pahlawan datang ke tower, itu akan jauh lebih mudah. Pahlawan itu merasa mudah karena lantai pertama penuh dengan monster lemah. Jadi semua orang bisa berlatih sesuai dengan level dan kemampuannya. Dengan level dan kemampuannya di saat itu, Raja Iblis berpikir, dirinya tidak bisa membiarkan para pahlawan mati di tengah jalan. Karena untuk mengumpulkan banyak energi, dirinya harus berhati-hati. Iblis berpikir seperti itu karena itulah yang dirinya pelajari dari buku standar Raja Iblis. Saat Raja Iblis itu sedang berpikir, pahlawan yang menusuknya mulai menarik pedangnya dengan keras. Hal itu membuat Raja Iblis merasa kesakitan dengan serangan mendadak yang menyakiti dirinya. Pahlawan itu berkata, saat tower menjadi membosankan. Mereka para pahlawan
hanya perlu membunuh Raja Iblis. Dan setelahnya, Raja Iblis dan tower baru akan muncul. Dan ini adalah tempat perburuan yang sempurna untuk para pahlawan. Di saat itu, dia menoleh ke belakang, bertanya pada teman-temannya apakah yang dirinya katakan benar. Para pahlawan dengan semangat berkata, tentu saja. Dirinya berterima kasih pada Raja Iblis. Salah satu dari mereka berkata, berkatnya dirinya tumbuh dengan baik. Yang lain berkata, dia adalah Raja Iblis terbaik. Dan yang lainnya berkata, dia lebih mirip ayah baptis mereka daripada Raja Iblis. Salah satu dari para pahlawan berkata, tower ini sungguh bagus. Dirinya berterima kasih padanya yang dirinya panggil Raja Iblis. Di saat itu mereka sama-sama mengatakan terima kasih karena telah memberikan mereka tempat berburu yang terbaik. Mendengarnya, Raja Iblis kebingungan dan dirinya yang dipanggil ayah baptis. Dan dia juga kebingungan saat mereka mengatakan tower hanyalah tempat berburu mereka. Pahlawan yang menusuknya berkata, walaupun begitu dia tetap saja kuat. Karena banyak pahlawan yang mati kali ini. Tetapi dirinya tidak mempermasalahkannya. Karena dirinya akan menjadi terkenal berkat itu. Saat pahlawan itu mengangkat pedangnya, dia berkata sampai jumpa Raja Iblis yang membuat Raja Iblis terlihat marah. Sambil menggertakkan giginya, Raja Iblis kesal. Dan seorang pahlawan yang melakukan ini padanya. Dirinya menganggap ini konyol. Raja Iblis yang mengeratkan tangannya berpikir, bisa-bisanya mereka mempermalukan dirinya seperti ini. Dirinya bertanya-tanya apa gunanya standar Raja Iblis ketika dirinya kalah dari pahlawan yang seharusnya menjadi mangsanya. Raja Iblis berpikir, dirinya tidak boleh mati sia-sia seperti ini. Karena dirinya, dia bentuk naga yang mulai keluar. Raja Iblis itu berkata, dirinya seorang Raja Iblis. Saat mengatakan itu, pahlawan itu menebas kepalanya. Kepalanya tertebas, jatuh tanpa dia bahkan mempersiapkan diri. Pandangannya seperti kabur saat melihat para pahlawan saling mengobrol satu sama lain. Darah terlihat mulai mengalir dari dirinya saat dia melihat ke atas. Kepalanya terjatuh di belakang para pahlawan. Di saat terakhirnya, Raja Iblis berkata, mereka yang memandang rendah dirinya saat melihat pahlawan itu, Raja Iblis berkata akan. Dengan dia yang semakin tidak sadarkan diri, Raja Iblis berkata, membayar. Saat pahlawan yang telah memenggalnya berkata pada mereka untuk tidak menyentuh kepalanya karena tanduknya miliknya, tubuh Raja Iblis terlihat bersinar. Melihatnya, pahlawan itu tampak kebingungan. Dengan mata yang memerah, Raja Iblis melanjutkan. Bahkan meski dirinya harus menyerahkan seluruh hidupnya. Saat melihat tubuh Raja Iblis, pahlawan itu berkata itu tidak mungkin. Saat tubuh Raja Iblis bercahaya lebih terang, seakan-akan seperti ingin meledak, pahlawan itu berteriak, berkata pada semuanya untuk lari. Tetapi sudah terlambat. Raja Iblis sudah menggunakan kemampuan terkuatnya. Saat para pahlawan terkena sinar itu, mereka terbakar hingga hangus dan hanya menyisakan tengkorak mereka. Di saat-saat terakhirnya, Raja Iblis berpikir, standar itu salah. Dirinya berandai-andai jika dirinya tahu bahwa para pahlawan meremehkan para Raja Iblis karena standar itu. Dirinya pasti tidak akan mengikuti standar itu. Raja Iblis yang mulai memejamkan matanya berpikir, jika dirinya diberikan kesempatan lain, dirinya tidak akan pernah mau menggunakan standar Raja Iblis itu. Dengan ledakan yang terjadi di istana Raja Iblisnya, dia berkata, dirinya tidak akan memberikan mereka banyak ork sebagai lawan mereka. Dalam kesunyian, seseorang mulai memanggilnya. Saat seseorang meneriakkan namanya, Berjedias, Raja Iblis terkejut. Dirinya mulai menatap dan pikirannya masih bingung. Dirinya bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan dirinya juga bingung dengan alasan dirinya masih hidup. Di saat itu, seorang iblis berkata padanya, yang dipanggil Berjedias, untuk maju. Mendengarnya, Berji kebingungan dengan namanya yang dipanggil. Saat iblis itu berkata padanya untuk cepat, Berji mulai mendatanginya. Saat Berji kebingungan karena mustahil tempat ini adalah tempat yang dulu dirinya kenal, seorang iblis mulai memanggil namanya yang membuatnya terkejut. Iblis itu bertanya pada Berji. Dengan alasan talenta sepertinya yang bertiga seperti ini di hari kelulusan. Melihatnya, Berji memanggil direktur. Melihat lencana merah di dadanya, Berji terkejut. Dirinya ingat kalau lencana ini diberikan pada seluruh murid yang lulus dari Akademi Militer Raja Iblis.
dan ini merupakan simbol seorang Raja Iblis. Berje yang menatap tajam mulai mengerti apa yang terjadi. Dirinya mengingat kelulusan murid Akademi Raja Iblis terjadi 15 tahun yang lalu. Saat seorang iblis berkata pada seluruh murid lulusan untuk naik ke panggung, Berje tidak tahu dengan alasan dirinya kembali ke masa lalu. Tetapi dirinya merasa ini adalah kesempatan. Iblis itu menyebut Berje sebagai lulusan terbaik. Dirinya meminta tolong padanya untuk membacakan itu sebagai representasi tahun angkatannya. Saat dirinya melihat aturan standar Raja Iblis yang menyebutkan pertama, Raja Iblis harus membangun tower pada wilayah yang mereka tentukan. Kedua, Raja Iblis harus menculik pangeran dan putri. Ketiga, Raja Iblis harus menjadi penjahat dan menyebabkan masalah. Mereka juga harus meninggal jejak yang menyatakan bahwa mereka lah pelakunya. Keempat, Raja Iblis harus mengembangkan para pahlawan dan mengumpulkan banyak energi. Kelima, Raja Iblis harus mengalahkan monster lemah dan demonic beast di lantai rendah tower dan secara signifikan meningkatkan standar agar para pahlawan bisa mencapai ke puncak. Melihatnya, Berje berkata, standar Raja Iblis. Dirinya sudah melihatnya ratusan kali dan mengingat semuanya, dan dirinya sudah melakukan hal terbaik untuk mengikutinya. Melihat itu, Berje berpikir, semua ini adalah sampah yang menjadi permata bagi para pahlawan, dan itu juga yang menuntun dirinya pada kematian. Dan dirinya kebingungan, karena harus mengucapkan ini sekarang. Saat semua orang bersemangat dan Berje akan membaca standar Raja Iblis, Berje merasa kebingungan, karena sekarang dirinya harus bersumpah sekali lagi, bahwa dirinya akan mengikuti ini seumur hidup di depan semua orang. Mengingatnya saja, Berje sudah merasa sangat marah dan muak. Saat seorang iblis berkata pada Berje untuk membacakan standar Raja Iblis yang agung itu, Berje yang kesal mulai menggertakkan gigirnya. Berkata di hadapan iblis lainnya, kalau dirinya menolaknya. Saat iblis lain yang merupakan murid akademi kebingungan, Berje berkata, dirinya tidak bisa menyerahkan diri pada hal yang bodoh, yang sangat bodoh. Dia mengikuti standar yang merupakan tindakan bunuh diri. Dengan tegas, Berje berkata, standar Raja Iblis. Di hadapan para iblis, Berje melanjutkan itu adalah sampah. Mendengarnya, teman seangkatannya terkejut dengan Berje yang berkata standar Raja Iblis itu sampah. Di saat itu, seseorang terkejut, bahkan memecahkan kacamatanya. Dan para petinggi akademi juga terkejut mendengar perkataan Berje. Secara serentak, mereka berteriak apa dengan terkejut. Di saat itu merupakan momen di mana murid terbaik predikat lulusan terbaik Akademi Militer Raja Iblis berakhir di posisi terakhir. Beberapa saat setelahnya, seseorang mendobrak meja dengan keras. Archduke wilayah Iblis Arkain Blarim berteriak, menyebut Berje Dias. Dia berkata, Berje bisa dieksekusi di tempat karena berani menghina standar Raja Iblis. Tetapi mengingat perilakunya yang sebelumnya teladan dan memiliki bakat yang luar biasa, dirinya dan petinggi lain akan memberikannya satu kesempatan lagi. Dia berkata pada Berje untuk mencabut pernyataan gegabahnya di sini sekarang dan meminta maaf kepada seluruh wilayah iblis. Dan jika Berje menolak, penempatan tugas yang diberikan padanya adalah Arain. Mendengarnya, orang-orang di sana bertanya-tanya, apakah itu serius? Salah satu dari mereka berkata, Arain merupakan dimensi tepat, di mana para raja iblis yang lulus mati. Salah satu dari mereka berkata, kalau itu sama dengan hukuman mati. Di sisi lain, salah satu dari mereka kebingungan dengan Berje yang diberikan kesempatan lagi. Salah satu dari mereka berkata, orang seperti Berje pantas mati, karena berani menghina standar Raja Iblis. Seorang dari mereka berkata, permintaan maaf saja tidak cukup. Orang yang menjadi hakim tahu, kalau Berje tahu betul tentang Arain. Itu merupakan wilayah terburuk, dan merupakan tempat terbunuhnya Raja Iblis yang tidak terhitung jumlahnya. Dengan tatapan tajam, Berje berkata padanya untuk mengirimkan dirinya ke sana. Mendengarnya, semua terkejut. Saat Berje berkata dirinya akan ke sana untuk membuktikan standar Raja Iblis itu sampah, semua yang berada di sana terkejut dan kebingungan dengan ucapan Berje. Dengan pola sihir yang mulai terbentuk, hakim berkata,
Berje benar-benar tanpa harapan. Dia menyebut nama Berje Dayas. Dia berkata, mulai saat ini, lokasi penugasannya berada di Arain. Dengan Berje yang mulai dijatuhkan, hakim berkata, Berje tidak akan menerima hak istimewa apapun yang biasanya diberikan kepada Raja Iblis papan atas. Dan tidak ada iblis yang akan menyertainya. Saat Berje mulai dijatuhkan, hakim berkata, Berje tidak akan bisa kembali ke wilayah iblis. Saya Berje berhasil menguasai Arain. Saat Berje terjatuh, Berje berpikir, dirinya sudah menduganya. Sejak dirinya membuat kekacauan sebesar itu. Dirinya sekarang benar-benar dikirim kembali ke Arain, tempat yang dirinya pilih di masa lalu. Dirinya kembali ke Arain, tempat di mana para pahlawan yang membunuh dirinya berada. Berje tidak mempermasalahkan ini, karena sebelum dirinya kembali ke masa lalu, dirinya sendiri yang memilih Arain. Sambil melepaskan borgol, Berje berpikir, sebagai yang terkuat, dirinya pikir, harus menaklukkan 3 kesulitan yang paling berat. Sambil mulai mengeluarkan sayap, Berje merasa kesombongan itulah yang membuat nyawanya hilang. Karena terlalu banyak pahlawan yang memanfaatkan standar Raja Iblis. Berje mulai terjatuh di gunung salju. Di benua utara pegunungan Erges. Berje mendarat di sana. Di saat itu, Berje berkata, dirinya tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi 2 kali. Karena kali ini, dirinya lah yang akan memanfaatkan. Dengan tatapan tajam, Berje berkata, standar pahlawan. Beberapa saat yang lalu, seseorang terlihat mengukur jenggotnya, dan setelahnya mulai memasangkan pakaiannya. Lulusan terbaik Akademi Iblis yang bernama Gordon Direct berkata, bagus. Jika Akademi Raja Iblis melatih para Raja Iblis, Akademi Iblis akan melatih para Iblis untuk melayani mereka. Peraturan wilayah Iblis, Iblis peringkat tertinggi melayani Raja Iblis peringkat tertinggi. Seorang wanita di samping Gordon yang merupakan lulusan Akademi Iblis yang menempati peringkat kedua berkata pada Gordon kalau dia beruntung karena lulus sebagai iblis terbaik dan akan melayani Raja Iblis terbaik, Tuan Berje. Saat Gordon tertawa kecil, iblis di kanannya yang merupakan lulusan Akademi Iblis yang menempati urutan ketiga terlihat menyesalinya. Dirinya menyesal karena tidak bekerja sedikit lebih keras. Karena jika dirinya bekerja lebih keras, dirinya pasti akan menjadi orang yang melayani Berje. Bodohnya tersenyum berkata padanya kalau semua Raja Iblis adalah orang-orang hebat. Saat mengatakan itu, Gordon tersenyum. Berpikir tidak ada yang lebih hebat dari Tuan Berje. Gordon berpikir, dia dari garis keturunan naga iblis dan merupakan seorang jenius sekali dalam 1000 tahun yang akan dikenang dalam sejarah wilayah iblis selamanya. Lulus di tahun yang sama dengannya adalah berkah yang luar biasa bagi dirinya. Gordon membayangkan dirinya dan Berje dibuatkan patung. Patung itu adalah sebuah patung megah dari Raja Iblis Agung dan wakilnya. Saat itu Gordon berpikir, dengan Tuan Berje, dirinya dan dia bisa menaklukkan dimensi manapun. Dengan semangat, Gordon berpikir, kalau patung itu akan terukir di halaman-halaman gemilang sejarah wilayah iblis. Dirinya tahu Tuan Berje pasti sependapat dengan dirinya. Saat masih bersemangat, Berje berkata, dirinya menolak. Mendengarnya, Gordon dan 2 teman seangkatannya terkejut. Saat mendengar Berje berkata standar Raja Iblis sampah, Gordon shock hingga dia memecahkan kacamatanya. Kembali di saat ini, di benua utara pegunungan Erges di wilayah dalam, dia sekarang berada di sini karena menurut peraturan wilayah iblis, iblis peringkat tertinggi harus melayani Raja Iblis peringkat tertinggi. Gordon sekarang merasa kebingungan, dirinya bertanya-tanya kenapa. Saat sedang kebingungan, Berje mendatanginya. Dirinya mengingat mereka bilang tidak ada iblis yang akan menyertainya. Tetapi ternyata mereka tetap menginginkan satu, yaitu Gordon yang sekarang terkejut. Dengan tatapan tajam, Gordon mulai menatap Berje. Saat Berje berkata senang bertemu denganmu pada Gordon, Gordon bertanya, kenapa Berje melakukan hal seperti itu? Mendengarnya, Berje kebingungan. Dirinya bertanya melakukan apa pada Gordon. Dengan perasaan yang bingung, Gordon berkata standar itu. Dirinya kebingungan dengan Berje yang mengatakan hal bodoh itu di depan semua orang. Dan dari semua tempat Arain. Gordon merasa dirinya akan mati di sini. Berje yang melihatnya berkata padanya untuk tenang, karena jika dia bertekad seperti itu, dia akan mencabut rambutnya sendiri.
Mendengarnya, Gordon berkata rambutnya bukanlah masalah sekarang. Saat melihatnya, Bridget kebingungan. Dirinya bertanya-tanya apakah Gordon selalu seperti ini. Dia berkata seperti itu, karena Bridget mengingat sebelum regresinya, Gordon sangat percaya diri dan tenang. Dirinya mengingat waktu itu Gordon berkata dirinya memang merasa ini sulit. Tetapi dengan adanya dirinya dan Bridget, kita bisa melakukan ini. Karena sejujurnya kalau bukan Arain, dirinya tidak akan merasa termotivasi. Walaupun sekarang tingkahnya berbeda, Bridget bisa mengerti. Karena situasinya sekarang berbeda. Tapi jika dirinya mengatakan tentang reinkarnasinya, Gordon pasti mengira dirinya gila. Gordon yang selesai berteriak mulai merasa lelah. Gordon yang sedih meminta maaf karena tingkah memalukan dirinya tadi. Karena sudah begini, dirinya akan menyelesaikan tugasnya. Mendengarnya, Berje yang menatap bingung berkata oke. Standar Raja Iblis aturan 1. Raja Iblis harus membangun sebuah menara. Namun itu tidak boleh disembunyikan atau ditempatkan di lingkungan yang sulit karena hanya dengan begitu pahlawan bisa menemukannya. Gordon berkata tempat ini berbahaya, dikelilingi oleh gunung-gunung besar, dan sulit bagi manusia untuk menemukan atau mendekatinya. Dirinya merasa Berje seharusnya tidak bisa membangun menara di sini, dan mereka harus pindah. Berje yang mendengarnya berkata, dirinya akan membangunnya di sini. Mendengarnya, Gordon terkejut. Berje mulai menanamkan benih menara, yang dia menanamnya di tanah dan diberi makan dengan darah Raja Iblis dapat membuat menara tumbuh. Dengan marah, Gordon terkejut dengan standar-standar yang benar-benar dilawannya. Saat Berje berkata dirinya tidak bersumpah untuk mengikutinya, mendengarnya, Gordon kembali bertanya, apakah dia juga membuang kebanggaannya sebagai seorang Raja Iblis? Saat melihat Gordon, Berje mengerti dengan rasa jijik yang dia punya. Sebagai iblis, sulit untuk menyangkal keyakinan yang sudah terukir dalam tulang. Sambil mengalihkan pandangannya, Berje berpikir, kecuali kau mati atau mengalami sesuatu yang bisa sedrastis kematian, kau tidak akan bisa menolaknya. Karena dirinya dulu juga seperti itu. Berje mulai melukai tangannya sendiri dengan kukunya. Sambil meneteskan darahnya, Berje berkata pada Gordon untuk mendengarkannya baik-baik. Standar Raja Iblis itu sampah, terutama jika itu diterapkan di Arain. Saat Berje meneteskan darahnya pada tunas menara, sekitar mulai bergetar. Dan suara getaran terdengar dengan jelas. Tunas menara yang sudah diberi makan darahnya sendiri oleh Berje terlihat bersinar. Tunas menara itu bergerak dengan sendirinya dan mulai meningkat dengan sangat cepat. Saat melihat tunas menara yang mulai membangun, Berje berkata, karena Arain dipenuhi para pahlawan, dan pahlawan itu terlalu banyak. Saat menara sedang mengidentifikasi pengguna, Berje Dayas, sebagai rasuku naga iblis api hitam, identifikasi selesai, dan menara mulai dipanggil. Berje yang melihat menara yang dipanggil berkata, itulah sebabnya Raja Iblis terus mati di sini. Manusia menyadari, setelah banyak menara dihancurkan, mereka sadar bahwa menara memiliki mekanisme tertentu, dan mereka menggunakan standar Raja Iblis untuk melawan mereka. Di tanah ini, standar Raja Iblis sudah tidak berlaku lagi, dan itu malah disebut sebagai standar para pahlawan. Mendengar kata standar para pahlawan, Gordon kebingungan dengan maksud dari itu. Saat mereka sedang berbincang, menara lantai 6 selesai dibangun. Melihatnya, Gordon berkata, pada akhirnya dia memanggil menara di sini. Saat Berje berkata padanya untuk masuk ke dalam, Gordon terdiam sejenak. Setelah mereka masuk, mereka berada di menara Berje lantai 1. Melihatnya, Gordon berpikir, normalnya menara seharusnya memiliki struktur yang kompleks dan dipenuhi monster. Tetapi di sini benar-benar kosong. Sebuah menara tanpa keistimewaan. Menara yang layak bagi Raja Iblis tanpa hak istimewa. Saat mereka terus berjalan, akhirnya mereka sampai ke menara Berje lantai 5, yang merupakan ruangan Raja Iblis. Gordon yang melewati setiap lantai berpikir, kalau setiap lantai benar-benar kosong. Gordon yang mencoba berpikir positif, berpikir, dia sudah membangun menara, jadi mereka berdua tidak bisa membatalkannya. Tetapi setidaknya dia harus mengikuti aturan standar kedua. Standar Raja Iblis aturan kedua. Raja Iblis harus menculik seorang pangeran atau putri. Dan lebih baik memilih yang dekat dengan tahta, karena mereka memiliki lebih banyak energi iblis. Gordon berkata pada Berje yang dia panggil Raja Iblis kalau dirinya ingin memberikan nasihat.
Mendengarnya, Birce berkata padanya untuk mengatakan nasihatnya. Gordon berkata, kerajaan yang paling dekat dengan pegunungan Erges adalah kerajaan Korsen. Dirinya ingin agar Raja Iblis menculik putri dengan peringkat suksesi tertinggi. Karena dengan begitu, dia bisa menyerap amarah dan kesedihan kerajaan mereka untuk tumbuh lebih cepat. Saat Gordon berkata dirinya tahu Birce akan menolak, Birce berkata baik. Dirinya akan melakukannya. Mendengarnya, Gordon terkejut. Saat Birce akan keluar berkata pada seorang putri yang sudah dirinya pantau, Gordon berkata akan membantu. Mendengarnya, Birce berkata padanya untuk menjaga menara, agar kediaman Raja Iblis tidak kosong. Mendengar pernyataan Birce, Gordon bersyukur karena dia masih Raja Iblis tertinggi. Dirinya merasa dia hanya merasa stres karena kelulusan. Dirinya merasa ini masih bisa diselamatkan. Dan dari sini semuanya akan benar-benar dimulai. Saat Gordon bertanya siapa yang rencana akan Birce bawa, Birce akan keluar berkata, dari semua negeri yang paling jauh dari menara, negara paling selatan di benua itu, Kerajaan Hilderan. Di jendela di ruangan Tuan Putri, Birce terlihat terbang melihat ke dalam ruangan seorang Tuan Putri. Sebelumnya, Birce berkata pada Gordon kalau di antara mereka, yang paling tidak menonjol adalah Putri ke-13. Di saat itu, Birce berkata, dirinya datang untuk menjemputnya. Di sisi lain, Gordon berkata, kalau ini tidak sesuai dengan standar Raja Iblis. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.